Shalom keluargaku dimanapun berada, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di hari Jumat ini dalam Morning Blessing. Selamat menyambut akhir pekan. Keluargaku dimanapun berada, kalau kita melihat Alkitab kita, ya, dari perjanjian lama ke perjanjian baru, ada satu bagian di mana Allah tidak berbicara melalui nabi-nabinya kepada umat Israel. Ya, kurang lebih 400 tahun antara akhir dari perjanjian lama dan awal dari perjanjian baru. Nah, di masa-masa kelam itu, mungkin umat Israel merasa apakah Tuhan sudah tidak peduli lagi kepada kita, apakah sudah tidak ada harapan lagi bagi kita untuk bisa mengalami pemulihan. Dan kita tahu bagaimana kerajaan Israel waktu itu jatuh di bawah kekuasaan kekaisaran Roma, ya, sehingga itu menambah satu perasaan yang ya sudahlah, apapun yang terjadi terjadilah gitu ya. Mungkin orang Israel berpikir seperti itu. Namun kita tahu Yesus datang, ya, dia lahir ke dalam dunia dan dia dikatakan dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan umatnya. Nah, saya berulang kali pernah menyampaikan buat kita bahwa ketika sepertinya Tuhan tidak melakukan apa-apa, bukan berarti Tuhan tidak melakukan sesuatu bagi kita. Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk kita, dan di waktu yang tepat, di waktunya Tuhan. Dia tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Dia akan menyatakan pertolongannya bagi setiap kita. Haleluya. Keluargaku, di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, Kristus Yesus telah datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa. Ini adalah peringatan sebenarnya atau nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Dia ingin kasih tahu bahwa Yesus sudah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kalau selama ini mungkin mereka melihat tidak ada pengharapan bagi mereka orang Israel, ya, kita tahu sekali bahwa bangsa Israel ini selalu berjalan dengan tuntunan Tuhan. Mereka lari dari Tuhan, lalu Tuhan mengirim para nabi untuk membawa mereka kembali. Tuhan menegur mereka, Tuhan menasehati mereka. Kadang-kala Tuhan menghajar mereka, tapi semua Tuhan lakukan di dalam kasih-Nya. Nah, ketika 400 tahun Tuhan tidak berbicara apa-apa, sepertinya Tuhan tidak peduli lagi dengan mereka. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius dan juga untuk setiap orang, ya, yang kehilangan pengharapan, kehilangan satu kepercayaan bahwa akan ada hari esok yang baik. Firman Tuhan yang berkata, Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya, ini berbicara tentang pengharapan yang tidak pernah berakhir di dalam Tuhan. Selama kita masih ada di dalam dunia ini dan kita adalah milik Kristus, maka selalu ada pengharapan bagi kita. Karena Dia telah datang ke dalam dunia menyelesaikan segala tuntutan dan hukuman atas dosa yang harusnya kita tanggung. Oleh sebab itu kita hari ini memiliki pengharapan yang pasti. Dan ada satu hal yang saya senang, yaitu bahwa di dalam Kristus tidak ada kata terlambat. Di dalam Kristus tidak ada kata terlambat. Kalau hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, hari ini kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan melalui pemberitaan firman, mari bawa hidup kita untuk datang kepada Allah. Tidak ada kata terlambat. Karena Tuhan sudah datang untuk menyelamatkan kita. Apa yang sudah Yesus selesaikan di kayu salib, itu adalah jaminan bagi kita. Bahwa selama kita ada di dalam dunia ini, selalu ada pengharapan akan hari esok yang lebih baik. Selalu ada pengharapan untuk keadaan yang bisa berubah. Selalu ada pengharapan untuk kehidupan kita yang akan dibawa oleh Tuhan. Kita dapat melihat karyanya semakin hari semakin nyata dalam kehidupan kita. Keluargaku, biarlah di akhir pekan ini, sebelum kita memasuki ibadah raya Minggu, saya mengajak kita semua, mari. Mungkin hari ini kita ada di tengah keadaan yang sulit, kita sedang bergumul dengan diri kita sendiri, dengan rasa bersalah, dengan kejahatan kita. Kita tahu bahwa ada hal-hal yang berat untuk kita tinggalkan. Dan mungkin kita merasa sepertinya sudah terlambat untuk datang pada Tuhan hari ini. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin menguatkan kita. Tidak pernah ada kata terlambat. Mari datang kepada Allah. Karena Dia setia dan adil. Dia mengampuni setiap dosa yang kita akui. Dan selama masih ada hari yang baru, selalu ada kasih setia Tuhan bagi setiap kita untuk memulihkan keadaan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk sepanjang minggu ini kami boleh belajar firman-Mu.
Tuhan memberkati kami hari ini di akhir pekan, memasuki akhir pekan ini. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan melimpah atas kami. Kami bersyukur Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas keluargaku dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.